Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani. Syukurlahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ta'ziman sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Nah, kita sapa dulu. Di sini ada Mbak Kaila, Mbak Azza, Mbak Talihah, warga MMK semua ya. Kemudian ada Mbak Zahra yang di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kena bikhair akhwat. Sobahun Nur ya Ustaz. Alhamdulillah. Nah, insya Allah kita masuk kepada pertemuan terakhir ya, insya Allah, yang direncanakan sama teman-teman semua. Dan di jadwal terakhir ini, permintaan dari teman-teman membahas tentang balaghah secara ringkas. Balaghah secara ringkas. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, yaitu terus terang, anak kalau pelajaran balaghah blank. Blank itu dalam arti nggak paham. Bahkan sejak dulu masih belajar di pesantren di jenjang SMA, itu salah satu mapel yang menjadi momok buat anak itu pelajaran balaghah. Nggak tahu karena yang menyampaikan kurang ini atau anaknya yang kurang. Soalnya anak lihat teman-teman lainnya pada bisa nangkep, banyak yang paham, alhamdulillah. Walaupun nggak semua kelas, nggak semua anggota kelas. Nah, anak termasuk yang nggak paham. Nah, alhamdulillah hadirnya perkembangan informasi termasuk salah satunya adalah di era digital atau di era media sosial. Ada satu kitab ya yang kita sudah tampilkan di syasha di layar. Yang ini juga membahas tentang ilmu balaghah. Dan uniknya ini adalah diperuntukkan bagi level pemula. Bahasanya seperti kita-kita. Kalau bukan kita berarti anak aja ya. Mungkin Antuna sudah mahir insya Allah ya. Yang jelas ini kitab ini sebetulnya yang sudah kita share di grup juga. Itu kalau teman-teman baca secara mandiri itu insya Allah mudah paham. Mudah paham, kecuali nanti kalau mungkin dapat yang jelimet-jelimet baru nanti ya, boleh diskusi bersama. Tapi dari yang anak baca, dan alhamdulillah kemarin ya, 1-2 hari yang lalu, kalau nggak salah, itu anak kan baca dulu tuh. Dan anak coba ringkas, paling tidak poin-poinnya sudah anak dapat. Dan bahasa beliau mudah, ini Abu Razin Al-Batawi ini, yang telah anak kenal dekat, beliaunya, ya, salah satu pelopor daripada penggiat apa namanya dakwah bahasa Arab ya, secara online maupun offline. Ya, ini adalah karya beliau. Salah satu karya beliau yaitu ilmu balaghah untuk pemula. Maka Anda sangat menyarankan teman-teman kalau memang ingin paling tidak sedikit apa namanya mengetahui kulit daripada ilmu balaghah, bisa baca buku ini. Ya. Bisa baca buku, dipahami, diulang-ulang, dibaca lagi. Insya Allah nanti mudah. Apalagi kalau udah pernah belajar nafsu. Nah, kemudian untuk untuk pertemuan kali ini di pagi hari menjelang siang ini kita nggak mau membaca seluruhnya ya. Ini kan jumlah halamannya banyak nih 135. Tapi ringkasnya aja bagaimana permintaan teman-teman. Paling tidak poin-poin intinya. Poin-poin intinya yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis pada daftar isi. Ini, pada daftar isi. Nah ini. Dimulai daripada pengantar ilmu balaghah yaitu tentang definisinya, kafasihan, kemudian serta pembagian ilmu balaghah itu secara garis besar kepada beberapa bagian. Maka pembagiannya itu kepada 3, dibagi kepada bab 2, bab 3 dan bab 4 ya, yaitu apa yang dikenal dengan ilmu ma'ani, kemudian ilmu bayan,
Yang ketiga adalah ilmu badiah. Ilmu badiah. Dan setiap daripada bagian ilmu balaghah ini ada turunannya. Ilmu ma'ani itu informasi ilmu berkaitan tentang apa. Nanti di sana ada poin-poin daripada eh, jenis-jenis ilmu ma'ani atas daripada bentuk-bentuk ilmu ma'ani. Kemudian ada juga ilmu bayan, nanti ada apa aja. Kemudian ilmu badi ada apa saja. Ya. Ini kalau teman-teman ada yang tertarik dunia tulis menulis, sebetulnya menulis buku ini mudah dan salah satunya adalah dengan seperti yang kita lihat daripada kerangka tulisan yang ada di daftar isi. Ya, jadi kalau misalkan bahasa Arab, teman-teman yang semuanya, teman-teman semua ada minatan menulis di sana, menulis buku apa aja, ya, dimulai dari buku sederhana dan seterusnya. Itu kita susun dulu kerangka tulisannya, kemudian kita bikin poin-poinnya, ya, baru nanti dicari dicari temanya, dicari bahannya, udah diramu jadi sebuah tulisan. Nah, kita langsung ke sini ya, pengantar ilmu balaghah. Balaghah, ya, definisinya kita langsung baca, ya, yaitu mutabaqatul kalam li muqtadal hali ma'a fasahati. Yaitu apa? Nih, kesesuaian kalimat dengan tuntutan keadaan dengan bahasa yang fasih. Dan ilmu ini membahas bagaimana mengucapkan atau menulis kalimat bahasa Arab yang itu disesuaikan dengan keadaan lawan bicara. Artinya apa? Perlu menyesuaikan keadaan lawan bicara. Tujuannya Pak, sehingga kita nanti bisa memilih kata yang tepat. Tujuannya kan ini, memilih kata yang pas. Kemudian susun kalimatnya yang fasih, tidak asal ucap. Bagaimana kalau kita bicara sama orang tua dengan bahasa yang berbeda? Berbicara dengan pasangan dengan bahasa yang berbeda. Berbicara dengan anak-anak dengan bahasa yang berbeda. Berbicara dengan orang-orang pasar misalkan, dengan bahasa yang berbeda. Dengan orang-orang misalkan intelek, misalkan orang-orang kampus, nanti dengan bahasa yang berbeda lagi. Ya, masing-masing ada diksi yang dipilih. Itu berlaku untuk bahasa apa saja. Maka di dalam bahasa Arab pun juga demikian. Di dalam bahasa Arab pun juga demikian. Sehingga ketika seseorang sudah cukup menguasai dengan baik apa itu nasoroh, terutama berkaitan dengan masalah harokat secara utuh ataupun harokat akhir, ada di sana satu ilmu lagi yang perlu diaplikasikan, yaitu tentang balaghah, sehingga kata yang dipilih adalah kata yang tepat. Atau mungkin untuk memperindah kalimat dan seterusnya. Nanti kita lihat satu persatu insya Allah. Sehingga ilmu balaghah ini merupakan seni menyampaikan ucapan atau tulisan. Ya. Yang pada akhirnya maksud daripada maksud daripada pembicara itu sampai kepada pendengar atau maksud daripada penulis sampai kepada pembaca dengan sebaik-baik. Apa yang Allah katakan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Agar kamu mengerti. Ya. Turunkan dengan bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini kaya akan kosakata bahasa tersebut nih. Kekayaan kosakata bahasa Arab. Inilah kenapa Allah pilih Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Allah mau pilih Al-Quran turun dengan bahasa selain Arab bisa, tapi sengaja Allah pilihkan dengan bahasa Arab. Karena Allah Maha tahu bagaimana bahasa Arab ini kaya akan kosakata. Ya. Indah bahasanya, tata bahasanya juga teratur dan seterusnya. Nah ini, keindahannya tidak cukup dipahami dengan apa? Ilmu nahwu sorof saja. Keindahan ini. Yang ada nahwu ya, ada ilmu sorof. Ilmu nahwu berkaitan dengan harokat akhir, ilmu sorof harokat utuh atau perubahan kata. Ya. Memang dua ilmu dasar ini membantu. Namun eh, untuk memahami keindahannya, nih, untuk bisa memahami keindahannya diperlukan ilmu lain. Apa itu ilmu balaghah? Ilmu balaghah.
Maka kalau ilmu nahwu dan sorof itu bagikan pondasi dan bangunan rumah yang kokoh, sementara ilmu balaghah adalah ornamen hiasannya yang makin mempercantik serta memperindah rumah yang membuat kagum siapa saja yang melihat. Nah, mungkin itu ringkasnya. Kemudian fasohah, hmm, soha, yaitu ini dikatakan dalam ayat wa akhi Haruna huwa afsahu minni lisanan. Harun lebih fasih dariku secara lidahnya, lebih apa ya, lebih pandai berkata-kata, ya. Dan inilah bentuk tawaduknya Musa alaihissalam. Di sini Nabi Harun, masya Allah ya, Nabi yang berjasa banget buat saudaranya sampai akhirnya saudara kandung diangkat jadi Nabi. Ini Nabi Musa. Dia minta kepada Allah agar saudaranya yaitu Harun diangkat sebagai Nabi dan Allah kabulkan. Ini diantara bentuk jasa seseorang kepada saudara yang paling besar adalah jasa Musa kepada Harun. Ini nggak main-main ya. Jasa bukan sekedar membantu materi, bukan sekedar membantu misalkan dalam urusan dunia, enggak. Tapi minta ke Allah biar saudaranya diangkat jadi nabi dan Allah kabulkan. Dan Nabi Musa punya alasan, alasannya karena Nabi Musa nggak pintar ngomong di depan orang, di depan Fir'aun. Namun pada nyatanya ketika Nabi Musa sudah dikabulkan permintaannya oleh Allah, diangkatlah Harun sebagai nabi menjadi pendampingnya untuk nanti menghadap kepada Fir'aun. Nyatanya yang bicara sama Fir'aun siapa? Tetap Nabi Musa. Tetap Nabi Musa. Begitulah orang terkadang ketika dia tidak pede di awal. Itu mungkin nanti teman-teman bisa rasakan. Anda kadang merasa seperti itu. Kita nggak pede di awal. Nanti saya ngomong apa, saya mau bicara apa. Jadi udah merasa ada rasa insecure atau apalah istilahnya. Nggak pede. Tapi di tempat ketika akhirnya terpaksa kita ngomong, Allah mudahkan. Dan itulah yang ada pada diri Nabi Musa alaihissalam. Dia mengaku atau dia istilahnya mengaku dirinya nggak bisa ngomong di depan orang, apalagi di depan Raja Fir'aun yang sangat kejam ketika itu. Ya, sedangkan Allah suruhnya berbicara dengan bahasa yang lembut. Faqula lahu qawlan layyinan. Namun ternyata Nabi Musa ketika sudah beralasan demikian nggak bisa ngomong, kemudian minta Harun jadikan pendampingnya. Kemudian Allah kabulkan dan Allah utus mereka berdua kepada Fir'aun, yang ngomong juga tetap Nabi Musa. Yang ngomong juga tetap Nabi Musa. Maka teman-teman kalau istilahnya pernah merasakan hal seperti ini, ya, jangan istilahnya terus minder selamanya. Ya, mungkin nggak pede terus. Bisa, insya Allah bisa. Kamu di depan orang, ya, siapapun itu, kalau Allah mudahkan maka kita bisa. Dan di antara doanya misalnya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan. Nah, balik lagi ke masalah fasohah. Nah, ketika kita bicara tentang kefasihan atau fasohah, maka itu berkaitan dengan dua hal, ya, yaitu kata dan kalimat yang fasih. Dan kata yang fasih, ini dua hal ini ya, kata dan kalimat yang fasih. Kata yang fasih itu terbebas dari empat jenis cacatnya. Ini jenis cacat. Hurufnya sulit dibaca, menyelesaikan qiyas sorof, ya. Apa lagi? Terdengar asing, ya. Dan tidak enak didengar, ya. Atau kalau bahasa kita itu bahasa apa ya? Bahasa baku kali ya. Nanti mungkin ada bahasa-bahasa yang mungkin bahasa amiyah atau bahasa mungkin yang jarang dipakai orang, itu mungkin di bahasa pasaran. Maka sebagaimana di negara kita pun ada istilahnya bahasa baku, ada bahasa pasaran. Bahasa Arab pun demikian, ada bahasa fushah, ada bahasa amiyah, ya. Adapun bahasa baku, maka apapun suku kita yang ada di negara kita, misalnya ada suku Dayak, suku ini, insya Allah paling tidak minimal kalau disampaikan dengan bahasa baku, bahasa Indonesia ini disampaikan dengan bahasa baku, maka mereka semuanya paham. Atau misalkan jangan jauh-jauh daripada suku Dayak, suku-suku yang ada di Jawa saja, terkadang sebagian itu ada orang-orang yang sulit berbahasa Indonesia. Tapi kalau kita sampaikan dengan bahasa baku, insya Allah mereka paham. Tapi kalau dengan bahasa-bahasa yang mungkin pasaran, yang amiyah, maka mungkin mereka juga bertanya-tanya, artinya apa, dan seterusnya. Maka di dalam bahasa pun demikian. Kemudian, sementara kalimat yang fasih, kalimat terbebas dari tiga bentuk cara kata-katanya sulit dibaca. Ya, ini contoh-contoh ya. Wa qabru harbin makan faqrin wa laysa qurbun. Kemudian susunan kalimatnya lemah, ya, menyelesaikan nahwu. Kemudian kalimatnya tak rumit. Uh, ini kita lewati aja ya, kita lewati.
Nah, kemudian ini, akhwat, pembagian ilmu balaghah. Nah, ilmu balaghah ini terdiri dari tiga cabang ilmu utama. Ya. Yang pertama, ilmu ma'ani, ilmu al-ma'ani. Yang kedua, ilmu bayan. Ini teman-teman ingat aja ya, sederhana. Sederhana gini aja. Pokoknya ilmu balaghah terdiri dari tiga cabang ilmu utama. Ini sebenarnya turunan daripada ilmu balaghah. Yang pertama, ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Adapun ilmu ma'ani itu bagaimana kita bisa menyesuaikan kalimat dengan keadaan atau tempat orang yang mendengarkannya. Jadi menyesuaikan objek yang diajak bicara atau tempat kita berbicara, tempat orang yang mendengarkan. Ya. Adapun ilmu bayan mengungkapkan suatu ungkapan yang sama, tapi caranya berbeda-beda. Cara mengungkapnya berbeda-beda. Kalau ini menyesuaikan kalimat dan keadaan ya, setempat. Kemudian ada ilmu badi yaitu membantu kita menghias dan memperindah. Nah, ini mungkin ya puncaknya balaghah ya. Menghias dan memperindah kalimat agar lebih indah didengar oleh lawan bicara. Dan kesemuanya ini nanti kita bisa lihat bagaimana muallif atau penyusun kitab ilmu balaghah pemula ini menyampaikan aplikasi-aplikasi banyak daripada ayat-ayat Al-Quran. Baik daripada ayat-ayat Al-Quran. Nah itu tadi ilmu bayan berkaitan dengan pemilihan kata yang sesuai tempat dan keadaan. Apa ilmu ma'ani ya? Ilmu ma'ani menyesuaikan keadaan dan tempat. Ilmu bayan yaitu dengan ungkapan dengan cara yang berbeda-beda untuk mengungkapkan suatu ungkapan yang sama. Kemudian ilmu badi untuk menghias serta memperindah kalimat. Nah, ini. Kemudian tentunya nih, bagi seorang muslim tidak ada kalimat lebih indah daripada Al-Quran yang mulia. Ya. Kemudian berikutnya baru hadis Nabi SAW. Ya. Kedua. Nah, ini harus kita yakin. Artinya seindah apapun ucapan seorang syair, seindah apapun nasyid yang kita dengarkan, atau mungkin bait-bait syair yang kita diucapkan oleh seseorang, maka tidak ada yang bisa mengalahkan indahnya bahasa Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Apalagi hadis Nabi SAW disebutnya dengan Jami'ul Kalim. Ya. Kalau Al-Quran tidak kita ragukan ya. Dan hadis Nabi SAW itu juga spesial, yaitu dengan disebut dengan Jami'ul Kalim. Kalimatnya padat, tapi maknanya, kalimatnya ringkas, tapi maknanya padat. Jami'ul Kalim. Itu salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah ini al-ma'ani tadi pertama. Itu al-bayan, kemudian al-badi. Ya. Ini sudah disesuaikan. Nanti teman-teman bisa baca ya. Bisa baca. Di sini disampaikan oleh mu'alif manfaat belajar ilmu balaghah. Manfaat belajar ilmu balaghah. Nah, kita langsung kepada bab kedua, ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani, ilmu yang membantu kita mengetahui susunan kalimat yang benar sesuai dengan keadaan. Ya. Dan pokok daripada ilmu ma'ani ada 6. Nih, teman-teman hafalkan ini nih, yang paling mendasar. Al-khabar wal insya, al-dzikr wal hadf, al-taqdim wal ta'khir, al-qasr, al-fasl wal wasl, al-ijaz wal itnab wal musawat. Ya. Nanti kita lihat satu persatu ya. Definisi daripada setiap eh, pokok-pokok daripada ilmu ma'ani. Yang pertama adalah al-khabaru wal insya. Ya.
Al-khabar wal insya. Ringkasnya, al-khabar wal insya itu nih, sebenarnya semua ada di sini. Nanti kita lihat contohnya. Ini kan urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al-khabar itu kalimat yang informasinya bisa dinilai benar atau salah. Adapun al-insya tidak bisa dinilai benar atau salah. Nah, contohnya. Contoh khabar seperti ini. Kita kasih contoh yang mudah dipahami dulu ya. Ja'al ustadu. Nah, ini kan sifatnya khobar, informasi. Pak Ustadz telah datang. Bagi yang mendengar, bebas dong menilai informasi itu benar atau salah. Ya, apalagi kalau ternyata yang ngucapin adalah seorang yang dikenal suka bohong. Pak Guru datang, Pak Guru datang. Ternyata dia ngeprank. Itu namanya sifat, kalimatnya sifatnya apa? Khobar. Bisa dinilai benar atau salah. Cara mudah memahami khobar sama insya, kita lihat lawannya itu insya. Nah, karena insya. Adapun insya, nah ini. Insya itu kalimat yang tidak mengandung informasi benar atau dusta. Contoh, sekalipun yang ngucapin adalah seorang yang dikenal pendusta, dia ngomong gini sama kita, jangan marah, gitu ya. La taghdab. Maka perkataan jangan marah la taghdab itu sama sekali tidak ada unsur dusta atau unsur jujurnya. Walaupun yang ngucapinnya seorang pendusta misalkan dikenal sebagai orang suka bohong. Dia hanya mengatakan la taghdab, jangan marah, udah selesai. Yang mendengar nggak bisa menilai dia jujur apa enggak. Pokoknya dia ngomong jangan marah, dia larang kita marah. Nah, itu cara mudah memahami antara khobar sama insya. Nah, selesai. Sekarang yang kedua. Kita ringkas-ringkas saja. Az-zikru wal hadr. Zikr itu kan disebutkan, ada hadr dibuang. Maka az-zikru berkaitan dengan menyebut lafaz dalam kalimat, sementara al-hadr berkaitan berarti tidak menyebut lafaz dalam sebuah kalimat. Contoh. Jadi gini akhwat, pembagian-pembagian ini tentunya tinjauannya kan macam-macamnya. Sisi pembagian daripada pokok-pokok ilmu ma'ani ini dari beberapa tinjauan. Khobar insya ditinjau dari mungkin tidak dinilai ada dusta atau jujur, nah gitu. Nanti adzikru wal hadzaf ditinjau dari apa? Apa namanya? Bisa tidak kata itu dihilangkan dalam sebuah ungkapan atau harus disebutkan, gitu lah. Soal teman-teman paham ya? Jadi gitu maksudnya. Jadi bukan terus macam-macamnya ini dalam satu sudut pembagian saja enggak, tapi sudut pembagian berbeda-beda. Al khabar wal insya, tinjauan pembagian ini dari sisi apa? Dari sisi tadi dia mengandung informasi dusta atau tidak. Kalau mengandung informasi dusta atau jujur, maka namanya khobar. Tapi kalau sama sekali tidak mengandung informasi itu, namanya insya. Ya, contohnya ungkapan larangan atau perintah misalkan sapulah lantai ini. Ketika kita mengatakan sapulah lantai ini atau bersihkan lantai ini, itu sama sekali nggak ada informasi dusta atau jujur. Mau yang ngomong dia seorang yang jujur atau pendusta, maksudnya dia ngomong suruh kita bersihkan lantai gitu. Nah, sekarang tinjauan yang kedua daripada pokok ilmu ma'ani yaitu adzikru wal hadr. Yaitu tinjaunya dari apa? Boleh tidak dibuang atau harus disebutkan kata itu dalam suatu ungkapan, maka adzikru harus disebutkan, sedangkan al-hadru harus dibuang atau bisa dibuang. Contoh, scroll lagi ya, nah scroll lagi. Kasih singkat aja ya. Nah ini, jauh banget cuma halaman 28. Nah, ada hal yang berkaitan dengan masalah pembahasan adzikru wal hadfu, dibuang atau harus disebut. Yaitu apa yang dikenal dengan jumlah mufidah, dan itu adalah ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il, jumlah ismiyah diawali dengan isim. Atau namanya daripada itu disebut al-umdah, inti kalimat, kalimat pokoknya. Nah, nah
Dan di dalam rangkaian kalimat pokok, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, itu dikenal yang namanya musnad musnad ilaih. Ya. Bahasa kita tuh apa ya? Bahasa kita tuh gini, DM atau MD, diterangkan-terangkan atau menerangkan-diterangkan. Dulu waktu SD kalau nggak salah pernah belajar itu. Jadi mubtada khobar, jadi misalkan rumah itu besar atau rumah itu kotor, maka rumah itu ada sesuatu yang diterangkan. Keterangannya apa yang menerangkan? Yaitu kata kotor. Ya. Nah, itu musnad musnad ilaih. Di dalam bahasa Arab pun demikian. Istilahnya itu musnad musnad ilaih. Jadi itu umdah atau inti pokok daripada kalimat. Nah, dari masalah ini ternyata dari sisi balaghah khususnya ilmu ma'ani ada istilah yang dikenal dengan az-dzikru wal hadfu. Contoh, uh, al-hadfu ya, dan az-dzikru al-hadfu al-hadfu membuang ya. Ini az-dzikru menyebutkan untuk yang mustadnya dulu. Contoh seperti misalkan Mbak Kaila ngomong sama misalkan Mbak Azam misalkan. Man hador, siapa yang datang? Maka Mbak Azam cukup mengatakan misalkan eh siapa di sini? Solehah misalkan. Solehah. Man hador? Mbak Azam menjawab solehah. Ketika Mbak Azam mengatakan solehah, di situ sejatinya ada kata yang dibuang. Yaitu kata apa? Hadarat solehah. Ya. Soleh telah hadir. Cuma Mbak Azam menyingkat dengan menyebutkan kata solehah saja dan membuang kata hadarat. Itu namanya al-hadfu, membuang. Ya. Adapun az-zikru, ya. Tapi gini ya, tapi saya tekankan masalah membuang tadi. Itu bukan berarti harus dibuang ya. Boleh Mbak Azam mengatakan hadarat solehah atau cuma mengatakan solehah saja, nggak masalah. Cuma ketika Mbak Azam menyingkat hanya mengatakan solehah dan membuang kata hadarat, itu tidak terlarang. Karena itu posisinya adalah al-hadfu dan itu bagian daripada pokok ilmu ma'ani. Itu boleh. Bahasa kita gini loh, siapa yang datang? Misalkan fulan. Udah selesai kan? Kita nggak perlu ngomong panjang-panjang dong. Fulan telah datang. Itu kepanjangan. Bahasa kita pun juga agak wagu ya bahasanya. Agak lucu dengernya. Siapa yang tadi makan ini? Terus yang mendengar mengatakan, ya, siapa tadi yang minum kopi ini? Misalkan kopinya si fulan diminum seorang. Siapa yang minum kopi ini? Terus jawab sama temannya. Fulan telah meminum kopi ini. Ya, juga lucu. Dia hanya mengatakan nama saja itu cukup sebetulnya. Dan pada hakikatnya memang ada kata yang dibuang. Ya. Tapi bukan berarti wajib membuang. Kalaupun dia mau disambung dengan kata aslinya nggak masalah. Dan itu boleh. Cuma agak lucu dengar. Maka perlunya ilmu balaghah seperti ini. Nah, adapun yang adzikru ini menyebutkan musnad. Nah, ini contohnya seperti ini. Dhahaba Aliyun. Ya, misalkan tadi bukan sedang tanya, bukan menjawab pertanyaan, tapi misalkan tadi Mbak Kayla menginformasikan kepada Mbak Azza hadarat salihah misalkan. Nah, maka ini disebutkan misalnya. Tapi kalau tahu-tahu Mbak Kayla ngomong sama Mbak Azza, salihah udah selesai. Ini ngapain kata Mbak Azza? Ngapain kita ngomong salihah toh? Maka apakah salihah datang atau salihah makan atau salihah misalkan minum ya? Kan kita nggak tahu. Maka di situ harus disebutkan kata yang menjadi musnadnya. Intinya musnad harus disebutkan semua. Nah, sudah selesai. Selesai daripada permasalahan adzikru wal hadfu. Nah, sekarang ke yang ketiga, at-taqdimu wa ta'khir. Takdim. Karena mau scroll ke atas lagi kejauhan. Nah, kita langsung aja ke sini ya. At-taqdim wa ta'khir. Ya, poin tadi udah dapat ya. Jadi kalau teman-teman mau mencatat, mau meringkas dia, ilmu balaghah, tarik 3 garis. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Terus fokus dulu di ilmu ma'ani. Tulis yang pertama, al-khabaru wal insya. Kasih contoh sendiri bebas, contoh kata. Yang kedua, al-dzikru wal hadfu.
Ini Anda bikin ringkasan ya teman-teman ya. Kalau akhwat mau istilahnya sekalian informasi buat teman-teman semua, Anda juga bikin ringkasan biar Anda juga membahasnya enak. Ini Anda bikin satu lembar aja bolak-balik. Cukup membahas untuk satu kitab yang full ratusan halaman. Yang ketiga, namanya apa? At-taqdimu wa ta'khir. At-taqdim wa ta'khir. Takdim itu mendahulukan, takhir mengakhirkan. Ya. Buat teman-teman yang sudah paham bahasa Arab, itu kan ada tuh di sana namanya susunan mubtada khobar, di mana mubtada duluan, khobar belakangan. Kemudian ada namanya fi'il duluan, kemudian fa'il belakangan. Fi'il naib fa'il duluan, naib fa'il belakangan, dan seterusnya. Seperti itu. Itu hukum asal. Hukum asal. Tetapi ada kalanya, atau misalkan fi'il fa'il maf'ul bih. Fi'il fa'il maf'ul bih. Misalkan saya menulis surat, ya. Saya menulis surat. Suratnya harus disebutkan belakangan. Nah, tapi ada kalanya kita menyebutkan objeknya duluan. Surat sudah saya tulis. Nah, di dalam bahasa Arab pun demikian. Ada namanya takdim. Apakah itu takdimul khobar, mendahulukan khobar, apakah takdim maf'ul bih, mendahulukan objek maf'ul bih, dan yang lainnya. Nah, di sini ada kapan musnad ilaih didahulukan. Anda mau contohkan satu aja ya, nggak usah kita bahas semua. Ini contoh yang ada garis lingkar. Ini contoh bagaimana sebuah objek itu didahulukan. Dan itu memiliki tujuan, yaitu untuk at-takhsis, ya, pengkhususan. Ya. Contohnya dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya eh, sebagian, hampir semua ya mungkin ya. Dalam terjemah ayat ini biasanya kan diawali dengan kata hanya, ya. Hanya kepadamu. Berarti kalau kata hanya maknanya apa? Pengkhususan kan? Ya, ini kata iyyaka. Ini kan objeknya nih. Objek iyyaka ini objek. Iyyaka nasta'in juga objeknya. Nah, ketika kita menerjemah biasanya diawali dengan kata hanya, dan itu maknanya pengkhususan. Dan itulah diantara tujuan mendahulukan takdimul maf'ul bih. Ya, mendahulukan apa? Maf'ul bih. Berbeda kalau misalkan seorang mengatakan na'budu iyyaka, kami menyembahmu. Tapi bisa jadi orang tersebut akan menyembah yang lain daripada selain Allah. Tapi kalau dia mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah aku menyembah. Enggak kepada yang lain, gitu loh maksudnya. Itu maksudnya apa? Takhsis. Salah satu tujuan apa? Taqdimul maf'ul bih. Nah, nanti lawannya takdim. Takdim kan mendahulukan ya takdim. Ada namanya takhir. Dia memang harus diakhirkan ya. Dalam itu juga dalam kondisi-kondisi yang harus diakhirkan. Dan itu biasanya pada hukum asal. Hukum asal khobar ya terakhir. Hukum asal maf'ul bih belakangan. Itu namanya takhir. Tapi kalau dalam kondisi takdim ada kondisi-kondisi tertentu. Di buku nahwu tematik nanti teman-teman kalau mau coba baca sudah pernah di awal-awal itu nahwu tematik yang warna ungu itu ada namanya babu takdimul mubtada wal khobar. Takdim al mubtada wal khobar. Kapan mubtada harus duluan, kapan khobar harus duluan. Yang selesai takdim dan takhir. Yang berikutnya. Sudah selesai ya. 3 tadi ya. Yang keempat adalah al-qasru. Al-qasru. Anda mau terjemahkan mungkin agak berbeda dari yang di sini ya. Maksud al-qasr itu adalah pembatasan. Pembatasan. Kita kasih contoh. Nih, nanti kita lihat contoh yang ada di kitab aja. Allah katakan, "Kul innamal ilmu indallah wa innama ana nadir." Ya. Kata innama ini digunakan untuk pembatasan. Pembatasan bahwasannya, kan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, "Al-ilmu indallah." Ilmu tentang hari kiamat ada di sisi Allah. Wa innama ana nadir. Aku hanya. Nah, itu maksudnya. Ini juga hanya pembatasan. Ya.
hanya pemberi peringatan saja untuk menjelaskan. Ya, innama ana nabi. Seperti itu. Dan ini salah satu di antara lafaz yang digunakan untuk pembatasan yaitu innama. Ada namanya pembatasan dengan alat yang lain, dengan kata yang lain, yaitu misalkan contohnya ini an-nafyu wal istitsna. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Qur'an itu hanya melainkan dia untuk memberikan peringatan bagi semesta alam, ya. Atau misalkan dikatakan wa ma Muhammadun illa rasulun. Wa ma Muhammadun illa rasul. Jadi ada kata ma di sini, ada kata illa. Ini adawat daripada al-qasr yang lain, pembatasan. Jadi Muhammad itu bukan Tuhan, bukan malaikat, dia hanyalah seorang rasul yang Allah utus. Tapi bukan terus berarti Muhammad bukan seorang ayah. Nabi kita SAW juga seorang ayah, seorang suami, dan seterusnya. Seorang kepala negara. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah dia bukan Tuhan, bukan malaikat, dia hanya seorang rasul. Bukan anaknya Tuhan, dan seterusnya. Nah, selesai daripada ini. Nanti teman bisa baca ya, lengkapnya bisa baca di kitab. Kemudian yang kelima. Nah, yang kelima namanya al-faslu wal waslu. Al-faslu wal waslu. Sepertinya ini anak agak kurang paham nih. Cuma kalau nggak salah yang anak pahami, dia adalah permasalahan dalam huruf atop. Dia tuh huruf wawu ini. Nah, ini. Dan dikatakan di sini oleh muallif, umumnya kan al-faslu kan memisah ya. Al-waslu menyambung. Nah, cuma umumnya memisahkan dua kalimat dengan huruf atop itu lebih diutamakan. Jadi, misalkan Allah katakan dalam ayat wa qulna ya adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Selesai kan? Selesai. Allah tidak langsung mengatakan kula minha, tapi Allah pakai wawu dulu. Wa kula minha ragadan haythu syi'tuma. Dan kalian berdua makanlah apa namanya itu? Dengan kenikmatan yang berbagai makanan yang ada di sana sesuka kalian, sekehendak kalian. Dan selesai itu satu bagian jumlah. Allah katakan lagi wala taqraba hadhihi syajarah. Umumnya dengan menggunakan huruf wawu, menggabungkan kalimat-kalimat al-faslu wal waslu, menyambung dengan wawu. Nah, selesai al-faslu wal waslu. Nah, yang terakhir yaitu al-ijaz wal itnab dan al-musawat. Nambah aja, tafadhal. Al-ijaz wal itnab wal musawat. Ini disampaikan seperti bumbu masakan, terkadang diperlukan bumbu dengan takaran yang pas. Tidak kurang, tidak lebih. Kadang bumbunya harus lebih banyak atau bumbunya lebih sedikit, sesuai selera. Nah, ini kayaknya pembukaan. Nah, intinya al-ijaz itu ini ya. Al-ijaz ini kata yang ringkas. Al-musawat tidak kurang tidak lebih, pas. Kemudian al-itnab, nambah kayaklah. Adapun al-itnab dia berpanjang lebar. Berpanjang lebar ini al-itnab. Lebih banyak. Dia makin panjang. Penjelasannya makin panjang. Kita coba lihat ringkasnya aja. Nah, ijaz ringkas kan? Ijaz ini katanya ringkas, tapi maknanya dalam. Ya.
Allah katakan walakum fil qisasi hayatun. Di dalam hukum kisos, ya, teman tahu ya hukum kisos itu kan apa ya istilah hukum hudud ya. Mungkin itu bagian daripada hudud kisos. Atau kisos bagian daripada hudud seperti hukum potong tangan untuk pencuri, ya, hukum bunuh untuk yang telah membunuh, atau misalkan rajam untuk yang berzina setelah menikah, atau hukum yang lebih daripada rajam dilempar, misalkan sebagian ulama mengatakan dilempar daripada tempat yang tinggi bagi pelaku homoseksual misalkan, atau lebih khusus lagi dalam masalah bunuh membunuh tadi. Jadi dalam hukum khusus itu ada kehidupan. Allah katakan dengan singkat, ringkas. Allah nggak sebut kepanjang lebar kehidupan apa, kehidupan ini dan seterusnya. Allah katakan hayat, sudah selesai. Ringkas. Tapi ulama membahas ayat ini panjang lebar. Ya, nah itulah ijaz. Itulah ijaz. Selesai. Ya. Kemudian yang kedua, al-musawat atau al-itnab dulu, al-itnab. Kalau ijaz ringkat, kalau itnab kebalikannya ijaz. Ini teman-teman. Berbeda dengan ijaz yang berusaha meringkas, ini kan ijaz. Adapun itnab justru memperpanjang. Seperti doa Nabi Zakaria pada Allah. Qala rabbi inni wahnal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria dalam doanya tidak hanya mengatakan di Allah saya minta anak, selesai enggak? Nabi sebutkan alasannya kenapa masih ingin minta anak. Nabi Zakaria sebutkan alasannya tulangku telah lemah. Ya. Kemudian rambutku telah berubah. Ya. Dan Nabi Zakaria nggak pernah putus asa dengan doanya kepada Tuhan. Panjang lebar. Ini ya tenang. Ya. Jadi nggak ringkas. Justru semakin panjang lebar kalau bisa lebih panjang dari ini seperti itu. Bahkan ini di antara adab-adab berdoa. Semakin seorang hamba merengek kepada Allah, maka Allah makin suka. Ya. Maka kalau mau merengek, merengek kepada siapa? Merengek kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tenang. Adapun musyawat yaitu mana tadi? Nanti yang poin-poin kecilnya teman-teman bisa bacanya di buku. Nah, kalau ada musawat yaitu yang sepadan. Itnab bertele-tele, ijaz terlalu ringkat. Ini kan itnab itu bertele-tele. Sebenarnya bukan bertele-tele juga, memang sengaja panjang lebar. Adapun ijaz yang ringkas, ya. Sedangkan musawat ini musawat memberikan makna yang sepadan dengan lafadznya atau lafadz yang sepadan dengan makna. Dan kebanyakan lafadz itu dihukumi musawat. Kebanyakan lafadz itu dihukumi apa? Musawat. Seperti Allah katakan, wa idza ra'aital ladzina yaquduna fi ayatina fa'arid anhum. Dan apabila engkau Muhammad melihat orang-orang yang memperolok ayat-ayat kami, maka tinggalkan mereka. Yang bermain-main dengan agama, tinggalkanlah mereka. Ini enggak terlalu panjang lebar, enggak terlalu ringkas. Allah sebutkan jelas siapa yang memperolok agama, tinggalkan. Seperti itu. Nah, selesai sudah pembahasan ilmu ma'ani. Ya. Coba yang sudah kita sebutkan tadi, Mbak Zahra dulu. Yang pertama apa Mbak tadi daripada pokok ilmu ma'ani? Namanya apa? Masih ingat? Ini Anda nggak scroll ya? Itu menyatet apa enggak? Zahra? Pokok pertama ilmu ma'ani.
Al-khabar wa insya Ustaz. Nah, al-khabaru wal insya. Anda sebutkan contoh ya, misalkan ada orang mengatakan, udkhulul fasla. Masuklah kamu ke dalam kelas. Itu khabar atau insya? Kaifa Ustaz? Afan Ustaz. Misalkan Anda contohkan satu jumlah ya. Ada orang mengatakan kepada kita, udkhulul fasla. Masuklah kamu ke dalam kelas. Itu namanya khabar atau insya? Insya Ustaz. Insya. Nah, kemudian Mbak Nadia. Ini benar ya Mbak Nadia iPhone nih ya? Benar, Ustaz. Nah, yang kedua apa Mbak Nadia? Pokok ilmu ma'ani namanya. Gimana Nadia? Pokok ilmu ma'ani. Ya, pokok ilmu ma'ani Ustaz, kedua namanya apa tadi? tadi tadi kayaknya ketinggalan. Ya, Ustaz. Az-zikru wal tadi Lupa. kayaknya Mbak Nadia agak belakangan masuknya ya. Iya. Az-zikru wal hadfu ya, menyebutkan dan membuang kata. Nah, ini aja dulu Mbak Nadia, Mbak Nadia. Anda mau contohkan Mbak Nadia. Ada satu ungkapan misalkan gini. Mbak Nadia ngomong sama Mbak Zahra. Man hadoro, kemudian Mbak Zahra mengatakan Aisyah. Ya. Ketika Mbak Zahra mengatakan Aisyah, itu yang diucapkan itu dia dengan menggunakan zikr atau al-hadfu. Belum tahu, Ustaz. Belum tahu, Masya Allah. Ya apa? Menggunakan apa Mbak Zahra namanya? Kaifa Ustaz? Mbak Zahra mengatakan kepada Mbak Nadia misalkan, man hadara, dijawab dengan menjawab hanya mengatakan Aisyah. Itu praktek adzikru atau al-hadfu. Al-hadfu Ustaz. Al-hadfu, membuang kata yang boleh dibuang. Berarti kan asalnya hadarat Aisyah. Seperti kalau misalkan orang ditanya, kaifa haluka? Ini pertanyaan sederhana nih, mungkin sering kita dengar. Kaifa haluka? Kita sering kan menjawab bi khair. Padahal hasilnya ada kata yang dibuang, yaitu hali bi khair. Ya, hali bi khair. Cuma kita seringnya kita membuang kata. Nah, Mbak Solehah. Hadir Mbak Solehah? Nah, Ustaz. Nah, Mbak Solehah. Di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada aplikasi takdim atau takhir. Apa pertanyaan? Apa Ustaz bisa diulang pertanyaannya? Di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di sana ada pokok ilmu ma'ani. Namanya menggunakan takdim atau takhir. Taqdim, Ustaz. Apa yang ditakdimkan? Iya, Kak. Nah, iyyaka yang merupakan maf'ulun bih, dia harus didahulukan karena memiliki tujuan tahsis. Ya, maknanya adalah untuk pengkhususan. Hanya kepadamu kami menyembah
Ya, dan itu berbeda maknanya dengan kita mengatakan na'budu iyyaka. Nah, kemudian di dalam ungkapan eh, wa ma Isa illa abdullah. Tidaklah Isa melainkan dia hanyalah hamba Allah atau kita namakan wa rasuluh, bukan anak Tuhan ya. Di ungkapan ini wa ma Isa illa abdullah wa rasuluh. Ini praktik apa Mbak Zahra? Khobar, al-qasr, at-taqdim, al-fasl atau yang lainnya daripada pokok-pokok ilmu ma'ani? Khobar ya, Ustaz. Dia benar khobar. Kemudian dia bentuknya tuh bentuknya ketika dia berkata wa ma Isa illa, ada kata nafinya, ada kata istitsna. Pokok yang keempat ilmu ma'ani apa? Keempat, Al at-taqdim. At-taqdim, Ustaz. al-qasru ya. Oh, na'am, Ustaz. Al-qasru. Pembatasan. Ya, pembatasan. Jadi Isa ini kita batasi, dia bukan anak Tuhan, bahkan bukan Tuhan. Dia hanyalah seorang hamba Allah dan Rasulnya. Nah, contoh yang barusan terakhir kita baca, walakum fil qisasi hayatun. Di dalam hukum kisos ada kehidupan. Itu termasuk contoh apa Mbak Nadia? Ijaz, itnab, atau musawa? Lawan, Ana izin nyimak dulu boleh nggak Ustaz? Karena Nah, boleh. Nah, ya boleh. baru ketinggalan terus juga baru pertama kali belajar Nah, balago. nah Mbak Soleha, mangga Mbak Soleha dijawab. Walakum fil kisos. Kisos ini salah satu contoh ijaz, itnab, atau musawa. Ijaz. Ijaz. Dia kata yang ringkas. Ringkas. Ringkas tapi maknanya dalam. Adapun yang kata yang berpanjang lebar itu namanya itnab, sedangkan yang sepadan yang memang sesuai maksudnya. Dan ini hukum asal perkataan tertulis atau terucap itu adalah musawa. Sepadan makna. Nah, jadi itu ya pokok-pokok daripada ilmu ma'ani. Ada 6. Yang pertama khobar wal insya. Ini pegang ini aja teman-teman. Insya Allah kalau udah ini antum pegang, itu nanti masalah turunan-turunan berikutnya poin-poin kecilnya insya Allah nanti ngikut. Atau mungkin bisa dibaca secara mandiri dan dipahami untuk berikutnya. Cuma yang pokok-pokoknya sudah ada di daftar isi ya, teman-teman pegang erat. Dengan setiap pokok yang ada, itu bisa teman-teman bisa contohkan bagaimana bentuk kalimatnya. Yang pertama khobar insya, kemudian dzikr hadaf, kemudian taqdim dan takhir, kemudian qasr, kemudian fasl wal wasl, kemudian yang terakhir ijaz, itnab dan musyawarah. Ijaz, itnab dan musyawarah. Anda mau contohkan catatan Anda, cuma tulisannya jelek jadi enggak usah lah. Nah, Anda udah coba bikin poin-poin dan Anda contohkan setiap poinnya contoh berupa contoh jumlah-jumlah. Ada yang ayat, ada yang bukan ayat. Nah, Mbak Zahra.
Kemudian bagian kedua. Cabang kedua ilmu balaghah namanya ilmu bayan. Ini ya, ilmu bayan. Tujuannya untuk mengungkapkan suatu kalimat yang maknanya sama. Tapi caranya beda-beda. Ada cara A, cara B, cara C, cara D, cara E. Dikatakan di sini, cabang ilmu bayan, ilmu yang dengannya diketahui pengungkapan makna dengan cara yang berbeda-beda. Dan pokok ilmu bayan ada 4. Tashbih, isti'arah, majaz mursal, dan kinayah. Definisinya ringkas di sini. Tashbih menyerupakan sesuatu dengan menggunakan adawat tashbih, huruf yang bisa pakai mithl atau kaf, maknanya seperti bagaikan. Isti'arah, majaz metafora. Kemudian yang ketiga majaz mursal, menyebut lafaz yang hanya bisa dipahami dengan bukan makna aslinya. Yang keempat kinayah. Ya. Keempat adalah kinayah. Insya Allah kita makin jelas dengan contoh-contoh kalimat. Kita bahas ringkas cepat ya. Tashbih. Contoh, dikatakan Yusufu kal badri fil jamah. Yusuf bagaikan bulan purnama dalam keindahan. Maksudnya saking tampannya Yusuf diibaratkan bagaikan bulan purnama. Ini namanya tasbih. Ya. Dan teman-teman bisa contohkan misal pokoknya apa aja dicontohkan. Ya. Zaidun kal asadi fi syaja'ah. Zaid bagaikan singa dalam keberaniannya. Ya. Contoh lain. Selesai tasbih. Yang kedua, kita lompat lagi. Namanya isti'arah. Isti'arah itu kan makna dasarnya isti'arah itu artinya meminjamnya, artinya meminjam. Gimana contohnya? Nah, isti'arah ini meminjam kata untuk menyebutkan sesuatu, ya. Namun bukan itu yang dimaksud. Ya. Contohnya, kalau orang mengatakan ra'aitul asada fil ghabah, aku melihat singa di tengah hutan, ini betul-betul dia melihat singa. Masa di hutan dia ngelihat siapa? Tapi kalau misalkan dikatakan begini, ra'aitul asada yaghzu fil ma'arakah, aku melihat singa berperang di medan pertempuran. Nah, kalau asad dari sini bukan betulan singa, tetapi dia adalah fulan yang mungkin dikenal dengan keberaniannya. Kemudian dia sebutkan kata itu. Pinjam satu kata untuk mengungkapkan seseorang. Ya. Aku telah melihat singa yang dia bertempur secara berani di medan perang. Ya. Contoh. Dan ternyata yang dimaksud singa tersebut adalah misalkan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas misalkan. Misal. Yang namanya isti'arah. Dia mirip-mirip sama dengan tadi yang pertama tasbih, cuma kalau tasbih kan disebutkan siapa yang diserupakan disebutkan. Kalau isti'arah dia tidak disebutkan. Misalkan ternyata yang dimaksud singa adalah Umar, ternyata Umarnya nggak disebutin di situ. Dia diganti dengan kata singa. Oh, singa maksudnya Umar, namanya isti'arah. Selesai. Yang ketiga. Yang ketiga namanya majaz mursal. Sebentar. Mana ya? Nah ini. Lafaz yang digunakan untuk makna yang lain yang disertai dengan ada petunjuk yang mencegah dari makna yang hakiki. Contohnya, Salam al-mudarris alal fasli. Pak guru memberi salam kepada kelas. Ya. Ya bukan berarti
kelas bisa menjawab salam, jadi benda mati, ya nggak mungkin dia menjawab salam. Bangku-bangku nggak mungkin, tembok-tembok nggak mungkin. Maka maksudnya adalah menjawab kepada penghuni kelas, yaitu siapa? Siswa-siswa yang sudah siap menunggu Pak Guru. Seperti dalam ayat Allah katakan, was'alil qaryatal lati kunna fiha. Tanyakanlah kepada desa yang kami telah pernah berada di desa tersebut. Gak mungkin dong desa bisa menjawab pertanyaan. Kampung bisa menjawab pertanyaan. Maka maksudnya apa? Bertanya kepada siapa? Penduduk desa. Kepada penduduk desa. Nah, selesai. Itu majas mursal. Yang keempat. Yang keempat namanya al-kinayah. Al-kinayah. Nah, ini. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah ringan tangan, panjang tangan, buah hati, misalkan apa lagi? Banyak di sini disebutkan. Misalkan tikus kantor, atau yang lain-lain. Buah hati maksudnya apa? Anak. Ringan tangan misalnya maksudnya apa? Mudah membantu. Atau sebagian mengatakan ringan tangan maksudnya ya mudah memukul dan seterusnya. Ya. Apalagi misalkan banyak. Nah itu namanya kinayah. Di dalam bahasa Arab demikian. Misal ada ucapan aliyun nadhiful yad, ali orangnya itu bersih tangannya. Ini bisa difahami dua makna, ya. Mana hakiki, ali memang tangannya benar-benar bersih, nggak kotor, nggak ada kupa minyak, nggak ada kupa apa, tangannya bersih, nggak ada. Terus juga mungkin dia bukan pekerja kasar, dia tangannya bersih. Atau makna majazi, itu makna majazi. Maksudnya apa? Ali itu tangannya bersih, nggak pernah buat memukul, tidak pernah mendolimi, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan haram dan seterusnya. Tangannya bersih. Ya. Maka sebagaimana pernah terjadi dalam kisah hijrah Nabi SAW ketika perjalanan bersama Abu Bakar menuju apa namanya? Menuju kalau itu nanti bukan kinayah deh, dia bukan kinayah, dia tauriyah. Jadi apa? Anda salah paham. Nah, itu ya. Jadi itu kinayah. Nah, ini adalah 4 pokok daripada ilmu bayan, at-tashbih, al-isti'arah, al-majaz al-mursal dan al-kinayah. Nah, Mbak Soleha. Mbak Soleha. Nah, Ustaz. Yang pertama tadi namanya apa? Pokok daripada ilmu bayan. Atau Anda contohkan aja ya Mbak Soleha ya. Anda contohkan satu ungkapan nanti Mbak Soleha tebak menentukan ini jenis ilmu bayan apa. Misalkan gini. Afwan Ustaz. Sebenarnya Anda lagi jalan, Ustaz. Jadi Oh kurang gitu. Ya kedengaran. Allah. Ustaz, Ana dicek nggak apa-apa Ustaz? Mbak Nadia mau ya latihan ya. Iya. Nah Mbak Soleha bisa nyimak dulu nggak apa? Mbak Nadia, misalnya Anda contohkan sebuah ungkapan berbunyi apa ya? Ini kayaknya di sini ada latihannya kok. Ini aja mana dia? Misalkan apa ya? Zaidun kal badri.
fil jamali. Ini contoh isti'arah, majaz mursal atau tasbih. Tashbih. Tasbih ya, penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, kemudian contoh lain. Ra'aitul badra fil fil fasli. Ra'aitul badra fil fasli. Aku telah melihat bulan purnama di dalam kelas. Ini contoh apa? Tasbih, istiarah atau majaz atau kinayah? Hmm, tashbih atau istiaroh. Istiarah. Meminjam kata lain untuk mengungkapkan sesuatu ya. Nah, kemudian contoh lain misalkan Salamtu alal masjidi. Aku mengucapkan salam kepada masjid. Ini contoh tasbih, istiarah, majaz, atau kinayah. Majaz. Majaz nah, Munkar. majaz mursal. Nah, majaz. Mursal. Atau kalau mau disingkat majaz ya. Nah, kemudian atau ini ada contoh lain. Ini contoh kinayah ya. Utsman katsirur ramad. Utsman itu orangnya banyak pasir, banyak debu. Maksudnya apa? Dia dermawan. Jadi istilah katsirur ramad itu maknanya orang yang dermawan, mudah memberi, ya. Katsiru ar-ramad. Dan inilah salah satu daripada sifat mulia, akhlak mulia bangsa Arab. Ya, mereka dikenal dermawan. Ya, setia kawan, pemberani, dermawan, ya, terus itu akhlak-akhlak mulia orang-orang Arab. Bahkan di sejak zaman jahiliyah mereka orang-orang yang demikian. Nah, selesai pembahasan ilmu al-bayan, cabang ilmu balaghah yang kedua. Gimana? Masih kuat nggak nih teman-teman? Ini Mbak Soleh lagi di jalan, Mbak Zahra. Mbak Nadia masih menyimak, masih kuat ya? Masih, Zat. Insya Nah, Allah. nah, sekarang yang terakhir. Cuma yang masalah yang terakhir ini agak panjang. Namanya ilmul badi'. Ilmul badi'. Ilmul badi' ya, ilmu yang membantu dalam mengetahui cara memperbagus kalimat. Nih. Nah, sehingga dengan ilmu ini yang awalnya kalimat sempurna ini awalnya biasa, bisa menjadi lebih indah baik lafadznya maupun maknanya sehingga lebih enak didengar. Dan topik utama pembahasannya ada dua, namanya memperbagus lafaz atau memperbagus makna. Al-muhassinat al-lafdhiyah, al-muhassinat al-ma'nawiyah. Nah, nanti setiap pokok ini memiliki turunan. Maka al-muhassinat al-ma'nawiyah kayak bahasa untuk memperindah makna dengan memperbagus aspek makna dan semantik dalam sebuah ungkapan. Adapun lafdhiyah kayak bahasa yang menjadikan kata-katanya lebih indah untuk didengar dari segi lafaz atau artikulasi bunyinya. Nah ini Mbak Nadia dan teman-teman semua. Al-muhassinatul lafdhiyah. Yang pertama saja. Yang kedua jinas. Ini nanti dibaca lagi ya Mbak, teman-teman ya. Wah, di buku itu ada lengkap. Kalau membahas ringkasnya gini-gini aja. As-saja, al-jinas, al-muwazanah, al-iqtibas, al-iltifat, al-musyakilah, al-qalb. Definisinya yang ada di sampingnya. Ya. Definisinya ada di samping. Bisa dibaca-baca sendiri. Nah, kita masuk yang pertama dulu. Ya, ini tujuh turunan daripada pembahasan muhassinat lafziyah. Yang pertama saja. Mungkin Mbak Nadia dan teman-teman pernah mendengar istilah yang namanya pantun atau puisi atau apalah, anak kurang paham. Yang jelas, yang mana setiap akhirnya katanya sesuai dengan huruf yang sama. Misalkan A semua, I semua.
Kalau pantun mungkin lebih pendek ya, kalau puisi panjangnya. Nah, di dalam bahasa Arab pun ada yang namanya istilahnya as-saja' dan itu terpraktekkan di dalam Al-Qur'an. Allah katakan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Semuanya dengan akhiran alif layyinah. Ya. Allah katakan juga fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namarikum masfufah wa zarabiyyun mabthuthah. Ini contoh saja. Contoh apa? Saja. Selesai. Yang kedua. Jadi makin indah ungkapan tadi, makin indah dengan saja makin indah. Jadi memang diperindah. Yang kedua, namanya jinas. Ini jinas. Coraknya sensitif banget jadi langsung keluar. Adapun jinas, dia ada dua kata, cara ucapannya mirip atau hampir mirip, tapi beda makna. Contoh ini Mbak Nadia dan teman-teman. Fadarihim madumtu fi darihim. Ini ada kata darihim ya. Yang ana lingkari pertama. Terus ada lagi kata darihim yang ana lingkari kedua. Bunyinya sama-sama darihim, tapi maknanya beda. Fadarihim yang pertama, maka berlaku ramahlah selama engkau di rumah mereka. Darihim yang pertama artinya ramah. Ya. Ini malah kotak. Yang darihim kedua artinya rumah. Ya. Nah, jadi sama kata beda arti. Kemudian wa ardihim ma dumta fi ardihim. Ardihim yang pertama, ada ardihim yang kedua. Bunyinya sama-sama ardihim, tapi ardihim pertama buatlah mereka senang. Adapun ardihim kedua adalah di tanah mereka, di tempat tinggal mereka. Ini namanya jinas. Nah, selesai. Yang ketiga. Yang ketiga namanya muwazanah. Muwazanah atau al-izdiwaj. Muwazanah. Ini mirip dua lafaz. Kemiripan dua lafaz yang berdampingan dalam hal panjang, pendek, dan wazan. Dua lafaz mirip, bukan mirip bunyinya, tapi mirip panjang pendeknya, mirip wazannya, terus apa namanya ya istilahnya, gerak mulutnya mungkin ya dhammah kasrah harokatnya ya mungkin seperti itu. Seperti Allah sebutkan dalam ayat wa namarikum masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Atau kalau secara utuh wa namariku dan wa zarabiyyu juga. Katanya beda, namarik sama zarabi beda kata, masfufah sama mabthuthah beda kata. Tetapi panjang pendeknya sama, wazannya sama-sama maf'ulah, sama-sama fa'ilu dan seterusnya. Ya. Ketukannya juga sama. Ya. Wa namariku masfufah wa namariku masfufah 8 ketukan. Wa zarabiyyu mabthuthah 8 ketukan juga. Ya. Panjang pendeknya sama, wazannya juga sama. Namanya muwazanah. Selesai. Yang keempat. Yang keempat namanya iktibas. Iktibas yaitu apa? Berupa mengutip Al-Qur'an atau mengutip hadis dalam ucapan seseorang. Misalkan orang bersyair, nanti di ujung-ujungnya dia ucapkan ayat. Contohnya yauma ya'til hisabu ma li dhalumin min hamimin wala syafi'in yuta'u. Nah, ini. Min hamimin wala syafi'in yuta'u ini kutipan dari ayat. Iktibas. Namanya. Nah, selesai. Yang berikutnya, yang kelima. Iltifat. Memalingkan arah pembicaraan dari dhamir mutakallim atau mukhatab atau ghaib ke dhamir yang lainnya. Dhamir mutakallim itu ana, nahnu, mukhatab anta, antum, anti, antunna, ghaib dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Dipalingkan kepada dhamir yang lain. Contoh. Allah katakan,
Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Ya. Contoh dari mutakallim ke mukhatab. Jadi gini, di sini Allah menceritakan tentang ini Nabi siapa ya? Nabi Ibrahim atau Nabi siapa? Rojas. Di sini kan dhamir mutakallim liya. Abd itu juga dhamir mutakallim. Kotoran dhamir mutakallim. Tiba-tiba di akhirnya disebutkan turja'un dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Di sini Nabi tersebut mengatakan wa ilaihi urja. Ya. Salah Mbak Nadi bisa paham ya? Maksudnya gini. Pertama kan jadi Nabi ini mengatakan tidak ada alasan bagiku, aku orang pertama untuk menyembah Allah yang telah menciptakanku, ya kan? Orang pertama lagi. Alladzi fatarani. Tidak ada alasan bagiku untuk aku juga, aku menyebutkan aku. Tiba-tiba di akhir ayat, Nabi tersebut mengatakan, dan hanya kepada Allah, kalian akan dikembalikan. Nabi itu nggak mengatakan, dan hanya kepadanya aku dikembalikan. Ya, itu namanya iltifat. Ya awalnya mengungkapkan dengan kata aku, tiba-tiba mengungkapkan kalian. Ya. Jadi ini kan dhamir mutakalim, tahu-tahu jadi dhamir mukhatab. Itu namanya iltifat. Berikutnya, al-musyakalah. Musyakalah menyebutkan sesuatu mengenai lafaz yang lain karena mengikuti kata sebelumnya. Ya. Menyebutkan sesuatu dengan kata yang lain, sebabnya apa? Karena mengikuti kata sebelumnya. Contoh. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir bikin tipu daya, bikin makar. Ini kata makar ya. Kemudian Allah sebutkan, maka Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah juga bisa melakukan tipu daya. Wa makarallah. Padahal, kan Allah tidak boleh disifati dengan Allah melakukan tipu daya. Cuma masalahnya, orang kafir melakukan tipu daya. Allah pun bisa membalas tipu daya mereka gitu loh. Jadi pakai kata yang, karena kata sebelumnya makar, maka Allah menggunakan kata makar juga. Ya. Tapi nggak pernah kita dengar Allah memiliki nama Al-Makir, Allah maha melakukan tipu daya, enggak. Allah nggak punya nama buruk seperti itu. Cuma Allah mampu membalas tipu daya mereka. Seperti itu. Ya, wa makar Allah. Sehingga penggunaannya juga wa makar Allah. Ya. Contoh lain. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitluha. Dan balasan keburukan berupa apa? Keburukan yang semisal. Ya. Maknanya apa? Hukumannya setimpal untuk suatu keburukan. Ya. Hukuman untuk kejahatan yang dilakukan itu bukan kejahatan. Ya. Contoh misalkan ya pokoknya orang melakukan kejahatan, kemudian nanti ada hukumannya setimpal. Hukumannya itu bukan kejahatan, ya walaupun kata itu disebutkan dengan kata sayyi'ah. Ya. Maka ini penggunaan kata yang karena kata sebelumnya disebutkan demikian, maka penggunaan katanya mirip. Sayyi'ah dan sayyi'ah. Tadi makar dan makar. Ya, namanya musyakalah. Yang ketujuh, terakhir daripada muhassin al-lafziyah. Namanya al-qalbu. Contohnya, kullun fi falakin. Maksudnya apa? Ada kesamaan huruf penyusun suatu kalimat, baik dibaca dari depan, ini Mbak Nadia dan teman-teman ya, atau dibaca dari belakang. Coba deh Mbak Nadia atau teman-teman yang lagi lihat layar ya. Di sini kan ada kata kullun fi falakin. Ya. Mbak Nadia baca ini dari depan kullun fi falakin. Coba Mbak Nadia baca terbalik. Bacanya gimana? Bisa nggak kullun fi falakin? Kulun fi falakin juga. Nah, bisa kan? Bisa. Jadi seperti itu. Nah, namanya al-qalb itu dibaca dari depan, dari belakang bisa dengan cara mengucap yang sama. Dari depan kullun, ini anggap kita nggak ada harokatnya. Kullun fi falakin, dari belakang pun juga kaf, lam, fa, ya kan? Bisa perhatikan ya Mbak Nadia. Kullun fi falakin. Hasilnya juga sama. Dari belakang, dari depan bunyinya sama. Itu namanya al-qalb. Dalam ayat rabbaka fakabbir juga bisa dibaca rabbaka fakabbir tanpa yang wawunya ya. Rabbaka fakabbir.
Nah, selesai sudah muhassinat al-lafziyah. Nah, as-saja, al-jinas, al-muwazanah, al-iktibas. Nah, latihan dulu, Mbak, sebelum masuk ke al-muhassinat al-ma'nawiyah. Latihannya di sini aja yang ada di layar ya. Mbak Zahra sama Mbak Soleha kalau udah siap menjawab, boleh konfirmasi ya. Nah, Mbak Nadia dulu. Walaqad arsalna fihim mundhirin. Fanzur kaifa kana aqibatul mundhirin. Ini jenis muhassinat yang saja, jinas, muwazanah, iktibas, iltifat, musyakal atau qalab. Antara 7 tadi. Hmm. Saja, asad, Saja. atau jinas. Bukan, dia adalah musyakalah. Ya, Musyakal. kalau nggak salah musyakalah. Hmm. Jadi penggunaan kata mundirin sama mundarin. Ya, Hmm. kalau saja mungkin juga bisa saja sama-sama dengan akhiran jamak mudzakkar salim. Boleh juga, boleh. Tapi kalau jinas enggak. Kalau jinas tidak. Karena katanya sudah berbeda dan kalau muwazanah juga beda karena wazan juga beda. Dia antara saja atau musyakalah. Nah, kemudian yang kedua Mbak Nadia. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat. Nah, ini anak kasih pilihan aja. Apakah dia eh, saja ataukah muwazanah? Antara dua itu. Muwazanah. Itu yang nomor berapa ya, Ustaz? Ya, idza Tadi. sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Hmm. Apakah saja atau muwazanah? Em, kan tadi kan tadi muhassinat tuh ada 7 bagian. Muhassinat lafziyah itu ada 7 bagian ya, Ustaz? Ya. Iya. Hmm. Nah, yang apa? Tadi yang satunya Muwazanah ya, yang muwazanah itu yang bagian yang nomor berapa, Ustaz tadi? nomor 3. Oh, yang al-izdiwaj itu ya. Nah, Hmm. dia saja atau muwazanah? Tidak sama pada muwazanat. Yakin? Dan bersajak juga sebenarnya. Nah, dia hanya saja. Hmm. Coba sekarang kita ini dulu Mbak Nadia. Kenapa kok dia tidak muwazanah? Mbak Nadia perhatikan kata infatarat, Mm-mm. kata intatharat, kata fujirat, Oh kata iya. bu'thirat itu sudah beda-beda wazan. Mm-mm. Mungkin ya Iya. infator sama intathar, oke lah, itu masih bisa muwazanah. Tapi hanya kata itunya saja. Tapi giliran kata al-kawakib sama as-sama, dia nggak muwazanah. Hmm. Kawakib, fawail. Adapun sama dia beda lagi wazannya. Jadi Oh dia iya. tidak. Maka kalau mau amannya kita jawab ini semua adalah sajak saja. Dengan akhiran tak muannats semuanya. Tak taknif untuk fi'il. Apalagi fujirat. Fujirat sama intatharat sudah beda. Iya. Dia bukan lagi infalat tapi fu'ilat. Ya. Kalau muwazanah dia harus sama-sama wazannya.
Contohnya tadi wa namariku masfufah wa zarabi mabthuthah masfufah sama. Namarik sama zarabi juga sama. Nah, Mas bisa Ustaz, tanya dia. itu as-sama sama al-kawakib itu as-sama itu jamak. Udah beda jamak juga ya, Ustaz ya? Beda juga. Ini Beda jama, ini juga. mufrad tuh beda kata juga beda wazan. Ya. Iya sih. Apalagi bihar sudah beda lagi. Ya. Iya. Kalau misalnya kita membandingkannya, misalnya Ustaz ya, Ana mau tanya aja. Ini kalau kita misalnya bandingannya ayat 1 sama 2 dan kebetulan tuh ayat 1 2 tuh ya sama-sama wazan dan sama-sama dia panjang pendek sama wazannya. Itu berarti kita bisa nyebut dua ayat itu izdiwaj. Tadi yang nama lainnya izdiwaj apa Ustaz? Muwazanah. Ya, bisa ya Ustaz ya berarti dibandingin dua ayat aja gitu. Wallahu alam. Sepertinya dia harus sama wazannya juga. Iya, iya. Soalnya antara kawakib sama asama beda. Kecuali kalau kita mau membandingkan antara kata infatorat dan intathorat saja tanpa melihat kata sebelumnya, boleh kita katakan muwazanah antara dua kata ini saja. Jadi infatorat, intathorat sama-sama bersaja Mm, dan juga muwazanah, tapi untuk dua kata ini. Dan kata sebelumnya enggak. Ya. mm, Terus juga panjangnya itu juga beda. Al-kawakibu di sana hanya dua harokat. Ada as-sama, dia mat wajib mutasil 5 harokat. Tidak sama mm, unfator. Ya. ya, Jadi infatorat, infa'alat, intahtarat juga infa'alat. Muazanahnya di antara dua itu. ya, Nah, kalau sudah disebutkan ayatnya sampai 4 ayat ini, dia lebih amannya kita sebut saja. sajak ya. Nah, Yang salah sailun itu ya sudah. Yang kayak contoh al-mana apa tadi Ustaz? Al-masyakilah yang hmm, seperti contoh wa makarallah. sa'ala sa'ilun bi'adzabil waqi'. Oh, atau yang salah sailun aja. Bisa disebut. Sebentar. Sa'ala sa'ilnya kayaknya enggak ya. Enggak, dia kayaknya Mm, enggak. Soalnya kalau musyakalah itu dia apa ya? Jadi kalau salah sa'ilnya kan hanya biasa ya, jadi ungkapan fi'il fa'il biasa. Tapi kalau mm, musyakalah itu sepertinya yang Anda pahami, dia ada tujuan, dia ingin apa namanya? Ingin menyebutkan bahwasannya sesuatu yang datang berikutnya ini hakikatnya bukan yang sebelumnya. Kayak tadi, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Hakikat daripada keburukan, kata sayyi'ah itu arti keburukan ya. Keburukan mm, yang setimpal. Itu hakikatnya bukan sebagaimana keburukan yang datang yang disebutkan sebelumnya wa jazaa'u sayyi'ah, ya. Sayyi'ah. Kalau sayyi'ah yang sebelum pertama itu memang kejahatan, dosa misalkan, kriminal. Tapi kalau sayyi'ah yang berikutnya itu maksudnya bukan kriminal, bukan bukan arti kriminal, tetapi dia maksudnya hukuman yang setimpal gitu. Itu kalau musyakalah yang anak kami seperti itu. Jadi apa yang disebutkan kedua, yang kedua kali disebutkan itu hakikatnya bukan yang disebutkan kali pertama. Kalau salah sa'il nggak ada maksud ke situ. Dia hanya mm. mungkin fi'il fa'il. Nah, saya ada cari yang belum dibahas.
Nah, ini sepertinya contoh yang adalah mudah terulang-ulang ya, abasa wa tawalla, ja'ul a'ma. Ini juga contoh saja. Mm-mm. Dan sulit kalau mencari contoh yang jinas ya. Di sini mu'alif juga tidak menyebutkan contoh-contoh. Ada fi sidri makdud, atau lahim mandud, mobil mamdud. Ini muwazanah ya. Muwazanah tapi untuk kata-kata yang terakhir saja. Atau boleh saja juga. Tapi lebih intinya saja saja ya. Saja. Makdud, mamdud, dan mamdud. Nah, Sajak ya Ustaz ya. saja ya. Kalau muwazanah enggak kejauhan. Ya memang dia muwazanah. Cuma kalau muwazanah, soalnya yang fiha suruh marfu'ah sama wakum mawdu'ah dia juga saja. Nah, dan kemudian, nah ini yang terakhir ya Mbak. Mbak Nadia, terakhir al-hasinat al-ma'nawiyah. Memperbagus makna. Kalau itu memperbagus lafaz ya, dari sisi lafaz diperindah, dibikin saja, dibikin iktibas, dibikin iltifat, dibikin musyakalah, dibikin bolak-balik qalb, dibikin jinas, muwazanah. Yang sekarang yang diperindah adalah maknanya. Inilah yang diantara praktik yang Nabi SAW lakukan ketika berhijrah, terutama bagian yang ini nih, tauriyah. Tauriyah. Nabi SAW bersama Abu Bakar pernah eh, melakukan ya, perjalanan hijrah itu, dan salah satu yang ikut serta dalam rombongan beliau adalah seorang penunjuk arah. Tetapi penunjuk arah ini dari kalangan atau dari dia jadi bahasanya apa? Navigasi bayaran, navigasi sewa. Ya. Dan itu orang kafir ketika itu. Wallah alam apakah setelah itu dia masuk Islam? Anak kurang tahu kabarnya. Ketika berhijrah bersama Nabi SAW bersama Abu Bakar, menemani untuk menunjukkan arah menuju kota Madinah, dia adalah orang kafir. Kemudian dalam perjalanan, ketika istirahat, bertemu dengan orang, dan ditanyakan kepada Abu Bakar, siapa yang bersamamu itu? Maksudnya yang ditanya adalah Nabi SAW, yang dimaksud. Kemudian Abu Bakar mengatakan, Abu Bakar mengungkapkan dengan tauriyah, menghindari berbohong, tapi dengan ungkapannya seakan berbohong. Apa? Dia menghindar, dia nggak pengen berbohong, tapi kalau misalkan harus jujur, dia ketahuan ya misalkan. Jadi Nabi kan penuju apa namanya? Penuju jalan menuju surga ya. Al-hadi ilal jannah. Menuju jalan ila sabil rasyad, menuju jalan kebahagiaan, menuju surga. Nah, Abu Bakar mengatakan Nabi adalah penunjuk jalan. Ya, Nabi adalah penunjuk jalan. Sehingga orang yang mendengarnya, ya sudah berarti menuju jalan. Maksudnya jalan menuju ke Madinah. Di situ sebetulnya Abu Bakar, apa namanya, memaksudkan adalah menuju jalan menuju surga. Tapi supaya tidak apa namanya ditangkap sama tadi orang tadi, mungkin dia mata-mata atau mungkin apa, akhirnya Abu Bakar mengatakan demikian. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim ketika apa namanya melewati negeri Mesir ya, yang ketika itu raja dikenal zalim, yang memiliki hobi merampas istri orang ya. Nabi Ibrahim mengatakan, sampaikan kepada raja bahwasanya kamu adalah saudari-saudariku. Dan padahal itu bukan saudarinya, ya. Tetapi istrinya kan, hakikat istrinya. Cuma dikatakan ukhti, bahwasanya Sarah adalah saudarinya Ibrahim, maksudnya saudari dalam iman. Nah, itu namanya tauriyah. Nah, muhasinat ma'nawiyah ini ada 5. Ada tibaq, muqabalah, tauriyah, ta'kid al-madah bima yushbihu dham, dan ta'kid al-dham bima yushbihu al-madah. Yang pertama tibaq. Ini definisinya ada di sini, nanti Mbak Nadia dan teman-teman bisa baca ulang ya. Yang tibaq itu menggabungkan dua kata yang maknanya berlawanan dalam satu kalimat. Ya. Kemudian muqabalah seperti itu, tauriyah seperti itu, ta'kidul madah seperti itu. Kita baca contohnya aja. Tibaq, Allah katakan, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ya. Allah sebutkan dialah yang maha awal. Jadi kalau ulama mentafsirkan al-awwalu alladzi laisa qablahu syai', Allah yang paling pertama. Tidak ada sesuatu pun sebelum dia.
wal akhir, dan Allah yang paling terakhir, tidak ada sesuatu pun setelah dia. Al-zahir wal batin, Allah yang maha zahir, yang tidak ada sesuatu di atasnya, ya. Wal batin alladzi laisa dunahu syai', dan maha batin, tidak ada sesuatu yang tersembunyi di bawah. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Al awwal lawan daripada al akhir, al zahir lawan daripada al batin. Nah, penyebutan lawan kata ini dalam satu konteks kalimat sempurna itu namanya tibak. Namanya tibak. Selesai ya. Yang kedua, mana ya? Muqabalah. Yang kedua muqabalah. Muqabalah menggabungkan dua kelompok kata yang berlawanan. Ya. Sekilas mirip tibak, bedanya kalau muqabalah kelompok kata-kata. Nih, kelompok kata-kata. Maksudnya berlebih dari satu kata. Lebih dari satu. Contohnya, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Yang pertama, ya'muruhum bil ma'ruf. Ini satu kelompok kata-kata yang menjadi jumlah mufidah sendiri, kalimat sempurna. Mereka dialah yang telah memerintahkan, yang menyuruh mereka kepada kebaikan. Dan yang melarang mereka dari keburukan ini juga lawannya. Memerintah kebaikan, melarang keburukan. Jadi ini lawan, dan dia lebih dari satu kata. Dilanjutkan, wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, mengharamkan yang buruk-buruk. Menghalalkan yang baik-baik, ini rangkaian kata-kata. Ada menghalalkan, atau ibadah. Ya. Kemudian al-yuharrimu alaihimul khaba'ith. Ini juga rangkaian kata-kata. Ada kata yuharrim, ada kata al-khaba'ith. Nah, jadi ini lebih lengkap daripada tibak. Kalau tibak satu kata, ada lawan katanya apa di dalam sebuah konteks kalimat. Kalau muqabalah, ada kalimat lawan katanya kalimat itu tuh apa? Gitu. Nah, selesai. Yang ketiga, tauriyah. Nah, ini tauriyah tadi ya, udah kita jelasin. Seperti kisah Nabi Ibrahim mengatakan, ukhti. Maksudnya saudara seiman. Dan Nabi Ibrahim nggak bohong. Tapi ini juga menjadi alasan Nabi Ibrahim tidak mau untuk mengadakan syafaat, ya karena pernah berbohong 3 kali. Salah satunya bohong ini, padahal sebenarnya ini bukan bohong. Ya, bukan bohong. Nah, yang keempat, takkidul madah bima yushbihul dzam. Yaitu apa? Menguatkan pujian dengan kalimat yang menyerupai celaan. Contohnya, famata kamulat akhlaquhu ghayra annahu syawadun fama yabqa syai'an minal mali baqiya. Pemuda yang sempurna akhlaknya namun saking dermawannya, ia tidak menyisakan harta sedikit pun. Ya. Jadi benar-benar memuji. Cuma saking istilahnya dia saking terkenal dia memang orang yang berat dipuji, kemudian disebutkan dengan kata yang seakan mencela, ya. Sampai hartanya tidak tersisa. Ya, berarti dia saking dermawan. Adapun yang kelima, lawannya dari keempat yaitu apa? Ta'kidul dzam bima yushbihul madah, memperkuat celaan, ya. Memperkuat celaan dengan sesuatu yang mirip seperti pujian. Contohnya khala minal fadli ghaira anni arahu fil khumuqi la yujari. Dia kosong dari keutamaan namun aku melihat kebodohannya tak tertandingi. Dia ungkapan kebodohan tak tertandingi. Ini kan seakan memuji, tapi maksudnya apa? Saking bodohnya, gitu. Mencela, betul-betul mencela. Nah, selesai sudah pembahasan daripada 5 pokok daripada muhassinat ma'nawiyah. Nah, ini adalah latihan dikitnya. Nah, ini contoh yang terakhir aja ya, ini Mbak ya. Al-qawmu syihahun illa annahu jubana. Ini kaum itu terkenal pelit, ya. Hanya saja mereka orang-orang yang pengecut. Jadi ini kayaknya macam yang ini. Ta'kidul dzam bima yushbihul madah. Ya. Jadi betul-betul menekankan pencelaan terhadap kaum tersebut. Udah pelit terus pengecut gitu loh maksudnya. Nah, mungkin itu saja Mbak ya, Mbak Nadia dan kawan-kawan. Pembahasan kita
balaghah secara ringkas, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Dan selebihnya nanti Mbak Nadia dan kawan-kawan bisa membaca latihan-latihan yang ada atau penjelasan-penjelasan lebih lengkap yang ada di buku ini yang sudah di-share di grup juga. Nah, Mbak Zahra masih menyimak? Nah, mudah-mudahan masih mendengar ya. Nah, Anda sampaikan juga di ujung pertemuan pagi hari ini, ya dengan pertemuan ini juga selesai sudah rangkaian daripada rencana bimbingan untuk teman-teman semua yang alhamdulillah mungkin sebagiannya gagal terlaksana dan alhamdulillah sebagiannya berapa terlaksana, dan mungkin ini adalah yang terakhir daripada rangkaian pertemuan bimbingan untuk teman-teman. Sebagiannya ingin lanjut ke lebih, sebagian mungkin hanya sebatas istifadah dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentu dalam perjalanan apa namanya rangkaian bimbingan belajar ini pasti di sana banyak terdapat kesalahan dan kekurangan sana sini. Maka Anda mohon maaf sebesar-besarnya, terutama bila di sana terdapat kata-kata yang apa namanya menyinggung dan seterusnya yang membuat tidak nyaman. Dan akhirnya apa yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla dan yang salah datang dari diri syaitan. Dan mudah-mudahan teman-teman semua tetap semangat ya, semangat belajarnya, dan untuk bagaimana tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran di jenjang berikutnya. Saja kita tutup pertemuan pagi hari ini dan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan, barakallahu.